Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ciptatmaja dari jurusan PGMI semester 2 kelas C. Di sini saya akan menceritakan seorang tokoh agama yang bernama Buya Hamkah. Buya Hamkah lahir di Sungai Batang 17 Februari 1908. Sejak kecil, Buya Hamkah sudah dikenal sebagai bocah yang menyukai perjalanan dan pertualangan. Lembah dan bukit pun tiada takut ia susuri karena hobinya tersebut. Tidak heran dalam usia 15 tahun, Buya Hamkah dijuluki si bujang jauh. Sosok luar biasa ini tidak lepas dari didikan orang tuanya, yakni Syekh Abdul Qorim Amrullah. Ayahnya merupakan tokoh pemuka agama ternama di Padang Panjang kala itu. Ayahnya juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan sehingga kelahiran Buya Hamkah yang bertepatan di era pergerakan ini membuat Buya Hamkah sudah terbiasa dengan didikan-didikan Islami sejak dini. Buya Hamkah juga melihat bagaimana sosok ayahnya yang memiliki tali persahabatan yang erat dengan tokoh Syekh Jalaluddin Al-Azhari dari Malaya. Semangat dakwah dan ukhuwah dari ayahnya ini mengalir di darah Buya Hamkah hingga masa tuanya. Beliau mengawali pendidikannya dengan membaca Al-Quran bertepatan di rumahnya sendiri ketika beliau pindah dari Minang Jauh ke Padang Panjang pada tahun 1914, dan setahun kemudian ketika umur 7 tahun beliau dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah desa pada tahun 1916. Beliau menimba ilmu di sekolah Pasang Usang Padang Panjang. Pagi hari beliau pergi ke sekolah dan sore harinya ia berada di surau bersama teman sebayanya. Inilah kebiasaan beliau sehari-hari pada masa kecilnya. 2 tahun kemudian ketika beliau berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan sebuah pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatera Tawali, dengan harapan kelak Hamkah menjadi ulama seperti dirinya. Kemudian Hamkah kembali menimba ilmu di pesantren ini. Kehausan Hamkah dalam menuntut ilmu memang terlihat sangat besar sekali. Ketidakpuasan dengan metode yang ia dapat dari ayahnya menyebabkan beliau berusaha meninggalkan tanah Sumatera menuju tanah Jawa. Beliau mengawali pengembaraannya dari kota Jogja. Dari sinilah kelihatan bahwa kota ini memiliki makna yang berarti dalam pertumbuhan sebagai pejuang dan pemikir. Di kemudian hari, beliau sendiri mengakui bahwa kota inilah ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang indah dan memberikan sebuah pendirian dan perjuangan yang dinamis. Setelah mengadakan perjalanan yang sangat lumayan lama di Jogja, beliau kembali ke tanah kelahirannya Minangkabau. Sejak itu ia memulai menapaki jalan yang telah ia pilih sebagai tokoh dan ulama dalam arus pemikir dan penggerakan Islam di Indonesia. Dalam usia 17 tahun, Hamkah telah tumbuh menjadi pemimpin dalam lingkungannya. Kehadiran Hamkah dalam urusan pembaruan pemikiran Islam di negeri asalnya tersebut belum membawa perubahan yang berarti, di mana masyarakat beliau hanya dianggap sebagai tukang pidato, bukan ahli agama. Inilah salah satu penyebab beliau bertolak ke kota Mekah pada tahun 1927. Setelah beliau sampai di kota Mekah, ia bersama jamaah yang lain mendirikan sebuah organisasi Persatuan India Timur. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan pelajaran agama termasuk manasik haji kepada jamaah haji Indonesia. Namun untuk keperluan ini, organisasi yang beliau dirikan harus memiliki izin dari Amir Faisal. Dengan kemampuan bahasa Arab yang pas-pasan, Hamkah tampil sebagai ketua delegasi menghadap Amir Faisal tersebut. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Hamkah nampaknya tidak menetap di Mekah. Ia tetap memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kepulangan beliau membawa perubahan besar dalam pandangan masyarakat. Hamkah yang dulunya dianggap sebagai tukang pidato, sekarang dianggap sebagai orang alim dengan menyandang gelar haji. Gelar yang memberikan legitimasi sebagai ulama dalam pandangan masyarakat Minangkabau. Dan pada usia 21 tahun,
Buya Hamka pun menemukan tambahan artinya yang bernama Siti Raham. Mereka menikah pada 5 April 1929. Buya Hamka menjalani pernikahan yang harmonis dengan istri pertamanya. Mereka memiliki anak-anak dan hidup bersama di tengah tugas dakwah. Nah, predikat keulamanya semakin hari semakin diakui. Maka ketika Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi pada tahun 1930 dihadapkan, Hamka tampil sebagai penyaji dengan judul Agama Islam dan Adat Minangkabau. Dan pidato ini disempurnakan beliau menjadi sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Islam dan Minangkabau. Dan ketika diadakan Muktamar Muhammadiyah yang ke-20 di Jogja pada tahun 1931, beliau muncul sekaligus menjadi penceramah dengan judul Muhammadiyah di Sumatera. Dalam suasana Muktamar ini Buya Hamka tampil dengan prima. Beliau mampu membuat para hadirin yang mendengar pidatonya terisak-isak. Itulah sebabnya pengurus besar Muhammadiyah mengangkat beliau menjadi mubalik besar Muhammadiyah di Makassar. Sekembalinya beliau dari Makassar, Buya Hamka mendirikan Qaliyatul Mubariki di Padang Panjang. Pada tahun 1936, beliau berangkat ke Medan, pergi ke tempat yang ia cita-citakan sejak lama, yaitu menjadi seorang pengarang di kota ini. Buya Hamka telah berhasil menerbitkan majalah pedoman masyarakat. Meskipun kota Medan telah membawa angin yang segar dalam perjalanan karirnya, namun di kota inilah untuk kesekian kalinya mengalami tragedi yang amat dahsyat. Ia dituduh melarikan diri dari pulang setelah Jepang mengalami kekalahan. Dia juga dituduh sebagai kaburator atau penjilat, sehingga Hamka menjadi istilahnya sendiri Rari Malam dari kota Medan. Rusdi menceritakan bagaimana gentingnya pengalaman itu, bagaimana diceritakan pada anak-anaknya. Jika tidak ada iman, barangkali ayah sudah dibunuh diri pada waktu itu. Pada tahun 1949, Angka melangkah kakinya ke ibu kota yakni Jakarta. Jakarta telah membawanya sebagai politikus. Ia telah menjadi seorang anggota Partai Masyumi pada tahun 1955. Berlangsung pemilihan umum di Indonesia dan Hamka terpilih sebagai konstituenter dari Partai Masyumi. Sesuai dengan kebijakan Partai Masyumi, Hamka tampil dengan usut mendirikan negara Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi. Antara tahun 1951 sampai 1958, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan sebagai anggota Badan Konsultasi Kebudayaan, Pendidikan, anggota Masyuri, dosen pada Universitas Muhammadiyah dan Dr. Mastufo, dan pegawai tinggi dan penasihat Menteri Agama RI pada masa itu. Perkembangan politik di Indonesia bertambah buruk setelah melaksanakan demokrasi terpimpin. Hal yang sangat mempengaruhi bagi perkembangan dan perjalanan kalangan Islam yang menjarak seperti Muhammad Reo, Muhammad Islam Asy'ari, dan Hamka sendiri. Hamka sebagai seorang ulama mendapatkan fitnah, menyegerakan rapat gelap menyusun rencana untuk membunuh Presiden Soekarno pada masa itu. Dan untuk memojokkan Hamka, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang merupakan badan kebudayaan PKI menuduh Hamka sebagai plagiator karya Mustafa Lutfi Al-Mutafihi. Akhirnya Hamka mengalami kehidupan yang dramatis, dijebloskan dalam penjara dari 27 Januari sampai 23 Januari 1966. Demikian pengakuan Hamka. Saya melingkup dalam tahanan sebagai kebiasaan nasib orang-orang yang berpikir merdeka dalam negara yang totaliter. Sesudah tanggal 23 Januari 1966, saya masih dikekang tahanan rumah selama 2 bulan dan tahanan kota selama 2 bulan pula. Pada tanggal 26 Mei 1966, saya bebas sama sekali. Berkaca dari pengalaman sebelumnya,
Hamka kemudian memusatkan perhatiannya kepada kegiatan dakwah sekitar 1967 setelah tegaknya Orde Baru kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Majalah Panji Masyarakat kembali diterbitkan dan Hamka kembali menjadi pemimpin umumnya. Hamka juga sering dipercayai mewakili pemerintahan Indonesia berbagai pertemuan Islam internasional seperti konferensi negara-negara Islam di Rabat, Muktamar Masjid di Mekah, dan seminar tentang Islam dan peradaban negara tetangga di Malaysia. Pada tahun inilah Hamka mendapatkan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, dan ini merupakan gelar kedua yang diperoleh Hamka pada masa jaya beliau di dunia keilmuannya. Gelar Doktor Honoris Causa diberikan oleh Universitas Kebanggaan Malaysia karena beliau memiliki jasa dalam perkembangan bahasa dan pengetahuan Islam. Dalam suasana penganugerahan gelar tersebut, Tun Abdul Razak berkata, Hamka adalah kebangsaan seluruh Nusantara dan dunia zaman ini. Dalam acara tersebut, Hamka telah menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahasa Melayu dalam Dakwah Islam. Jasa Hamka yang besar dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia 2 tahun sebelum pementasan yang terakhir, Buya Hamka sejak tahun 1975 menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Setelah 2 tahun mengundurkan diri, Hamka masuk rumah sakit karena serangan jantung yang berat. Ia terbaring dalam rumah sakit sekitar 1 minggu dan pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka mengembuskan napas yang terakhirnya sebagai petanda tangan telah rampungnya tugas di fana ini. Pesan-pesan yang bisa diambil dari kisah Buya Hamka adalah 1. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Buya Hamka menunjukkan kesungguhan yang besar dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Meskipun harus menjalani perjalanan yang sangat jauh hingga ke luar daerahnya dan ke luar negeri, hal ini mengajarkan kita pentingnya dedikasi dan komitmen dalam mengejar pengetahuan. 2. Kesetiaan pada nilai-nilai agama dan kebudayaan. Buya Hamka tetap setia pada nilai-nilai agama dan kebudayaan Minangkabau, sambil terus berupaya menemukan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Ini mengajarkan tentang pentingnya memelihara identitas budaya sebagai mengembangkan pemahaman agama yang komprehensif ketika kegigihan dalam dakwah dan perjuangannya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fitnah dan penahanan politik, Buya Hamka tetap gigih dalam menjalankan dakwah dan perjuangannya untuk kemajuan Islam dan masyarakat. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya keberanian dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Dan keempat, kesediaan untuk belajar dan berkembang. Buya Hamka selalu terbuka untuk belajar dan mengembangkan diri, baik dalam hal ilmu, pengetahuan maupun dalam kehidupan politik dan sosial. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap rendah diri dan kesiapan untuk terus belajar sepanjang hidup. 5. Warisan intelektual dan kemanusiaan. Buya Hamka meninggalkan wasiat intelektual yang luas, tidak hanya dalam bidang keagamaan tapi juga dalam sastra dan pemikiran umum. Dedikasinya terhadap kemanusiaan dan peradaban mengajarkan kita tentang pentingnya kontribusi positif dalam masyarakat. Kesimpulan yang bisa diambil dari kisah tersebut, Buya Hamka adalah seorang ulama dan pemikiran yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Dari awal kehidupannya di Minangkabau, ia tetap menunjukkan ketertarikan dalam pada pengetahuan, agama, dan perjalanan didikan dari ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah memberikan fondasi kuat dalam keilmuan dan semangat dakwah yang membimbing sepanjang hidup. Hamka aktif dalam berbagai gerakan intelektual dan politik di Indonesia seperti dalam Muhammadiyah dan partai politik. Meskipun menghadapi fitnah dan penjara, kegigihan dalam berdakwah dan berkontribusi untuk peradaban Islam tetap terjaga. Kematian beliau pada tahun 1941 meninggalkan warisan luas dalam bentuk tulisan dan pemikiran yang
mendalam tentang Islam dan masyarakat. Keseluruhan hidup Buya Hamka adalah contoh yang menginspirasi tentang keberanian, keteguhan, dan komitmen pada nilai-nilai yang diyakininya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.